Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah wa may yudlil fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati para Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas, para pemirsa kaum muslimin muslimat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah, yang mana pada sore hari ini atas ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Sungguh sangat luar biasa PGRI Kabupaten Banyumas mengadakan kegiatan ngaji bareng, yang mana mudah-mudahan kegiatan ini membawa satu manfaat kemaslahatan untuk kita semuanya, khususnya PGRI Kabupaten Banyumas dan umumnya adalah umat Islam se-Kabupaten Banyumas. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari PGRI Cabang Purwokerto Selatan ingin bersama-sama menjalankan tugas pada hari ini, yang insya Allah pada sore hari ini nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Kiai Dani Surahman SPD dari SD Negeri Purwokerto Kulon II, yang insya Allah nanti akan menyampaikan dengan tema tanda-tanda orang wirai. Apa itu arti wirai? Mungkin Bapak dan Ibu semuanya ingin mengetahuinya lebih dalam dan ingin mengetahui secara detail. Mungkin apakah kita termasuk orang-orang yang wirai? Maka mari kita bersama-sama, Ibu dan Bapak, pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, untuk mendengarkan dan menyaksikan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Dani Surahman SPDI dari SD Negeri Purwokerto Kulon II. Pada para pemirsa semuanya, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan serta melihat secara langsung penyampaian materi tanda-tanda seorang wirangi. Kepada Bapak Kiai Dani Surahman SPDI, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, wabil akhos kepada yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati para Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas
beserta jajaran pengurusnya juga. Bapak Ibu dimanapun berada, jamaah ngaji virtual yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah bil wujuh meskipun secara virtual dalam keadaan yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, dan semoga kita semua tergolong umat-umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami mewakili dari PGRI cabang Kecamatan Purwokerto Selatan pada sore hari ini berkesempatan diberi tugas untuk ikut serta berpartisipasi mensukseskan program kegiatan ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuai banyak manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan membawakan tema tentang tanda-tanda wirai dalam diri seseorang. Kami menukil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan bahwa qala Al-Faqih rahimahullah ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini kami membahas tentang wirai. Seperti yang kita tahu bersama bahwa wirai itu merupakan sifat atau sikap menahan diri dari hal-hal yang menimbulkan madarat atau menyeret kepada hal-hal yang haram dan syubhat. Jadi orang yang wirai itu adalah orang yang menahan diri, mampu menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat saja dia mampu menjaganya, apalagi dari perkara yang haram pasti lebih mampu menjaganya. Nah, di sini Abu Lais As-Samarqandi menyampaikan qala Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, alamatul wara'i ayyara asyarata asya'a faridatun ala nafsi. Jadi Abu Lais mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang wirai itu bisa dilihat ada 10 tanda atau 10 perkara tanda orang wirai yang wajib ada pada diri seorang yang wirai. Apa saja 10 tanda tersebut? Awaluha hifdzul lisani anil ghibah. Tanda orang wirai yang pertama adalah dia yang mampu menjaga lisannya dari ghibah atau dari menggunjing, dari membicarakan kejelekan orang lain. Seperti kita ketahui bersama bagaimana berbahayanya jika kita memiliki kebiasaan ghibah atau kebiasaan menggunjing. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiat-wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali karramallahu wajhah, di situ dikatakan bahwa wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfirullah. Bahwa tidak ada kafaroh, tidak ada hukuman, tidak ada denda untuk orang yang ghibah sampai sehingga dia meminta halal kepada orang yang digunjing, kepada orang yang dighibahi. Jadi ini menunjukkan bahwa ghibah itu merupakan sesuatu yang menimbulkan madarat yang sangat besar. Sampai-sampai kafarotnya saja harus meminta halal kepada orang yang dighibahi atau orang yang digunjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah tanda wirai yang pertama, hifdzul lisan anil ghibah, menjaga lisan dari perbuatan menggunjing. Kemudian tanda orang wirai yang kedua, wasani al-ijtinabu an su'idzan. Yang kedua, orang yang wirai itu adalah orang yang mampu menghindarkan dirinya dari su'udzan, dari berprasangka buruk kepada selain dirinya, baik itu kepada makhluk lain ataupun kepada sang Khaliq. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun.
hindarkanlah prasangka buruk karena setengahnya adalah dosa. Jadi kita memang sudah diperintahkan untuk menghindarkan diri dari prasangka buruk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian Bapak Ibu, tanda-tanda wirai selanjutnya yang ketiga, wasalisu al-ijtinabu anis sukhriyah. Tanda orang wirai yang ketiga menurut Abu Lais As-Samarqandi adalah orang yang wirai adalah orang yang mampu ijtinabu anis sukhriyah, menghindarkan diri dari menghina orang lain atau tidak suka merendahkan orang lain. Jadi orang wirai itu orang yang tidak membanggakan diri dengan merendahkan orang lain. Itu sangat jauh sekali sifat wirai, tidak pernah merendahkan orang lain. Nah, kemudian yang keempat, warabi'u. Nah, tanda orang wirai yang keempat adalah ghadul basari anil maharim. Orang wirai yang keempat adalah orang yang mampu memelihara pandangan mata dari perkara-perkara yang haram, atau orang yang mampu menjaga pandangannya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda orang wirai yang keempat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad, ada orang-orang mukmin kepada orang-orang mukmin agar memejamkan pandangan matanya dari yang haram. Ini sudah jelas diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an supaya kita semua ghadul basar. Maka salah satu tanda orang wirai adalah ghadul basar, memelihara pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanda-tanda orang wirai yang selanjutnya wal khamisu, yang kelima, wal khamisu sidqul lisani. Orang wirai adalah orang yang selalu berkata benar, selalu berbicara dengan sebenar-benarnya, berkata jujur. Ya, ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qultum fa'tilu, dan apabila kamu berkata maka hendaklah berkata adil atau berkata dengan sebenar-benarnya. Dalam kitab Wasiatul Mustafa juga disampaikan usduq wa in darraka fil ajili fa innahu yanfa'uka fil ajil. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya kita semua usduq, berkatalah benar, wa in darraka fil ajil, meskipun perkataan benar itu merugikan kita ketika di dunia atau tidak menguntungkan kita ketika di dunia. Fa innahu yanfa'uka fil ajil, yakinlah bahwa sesungguhnya perkataan benar yang merugikan kita di dunia tadi itu yang fa'uka fil ajil, bermanfaat atau menguntungkan nanti ketika kita berada di akhirat. Wala takdzib wa in nafa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Dan sebaliknya, janganlah berbuat atau berkata bohong, ya, karena wa in nafa'aka fil ajil, meskipun perkataan bohong itu menguntungkan kita di dunia. Fa innahu yadurruka fil ajil, percayalah, yakinlah bahwa perkataan bohong yang meskipun tadi menguntungkan kita di dunia, tetapi itu nanti besok di akhirat yadurruka, akan membahayakan kita atau akan merugikan kita. Itu adalah wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali karramallahu wajhah tentang sidqul lisan, berkata benar, berkata jujur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian tanda-tanda wirai yang selanjutnya yang keenam, wasadisu ayyarifa nimatallahi ala nafsihi likai la yu'jiba binafsihi. Orang wirai yang keenam tandanya adalah orang yang senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya agar tidak sombong. Kita tahu bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, sangat melimpah, tidak akan mampu kita hitung. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita mencoba menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah mampu. Nah, orang yang wirai itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri segala sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia suka bersyukur, karena dia selalu bersyukur atas nikmat Allah, maka insya Allah orang wirai akan terhindar dari sifat takabur atau sombong. Nah, itu adalah ciri atau tanda orang wirai yang keenam.
Kemudian Bapak Ibu, wasabi'u, tanda orang wirai yang ketujuh, wasabi'u ayyunfiqa malahu fil haqqi wa la yunfiqahu fil batil. Tanda-tanda orang wirai yang selanjutnya, yang ketujuh, orang yang wirai itu adalah orang yang akan menggunakan hartanya dalam jalan kebenaran, bukan pada kebatilan. Jadi ketika orang wirai itu diberikan harta yang melimpah, maka dia akan benar-benar memastikan mentasarufkan hartanya ke jalan untuk kebenaran. Jadi dia tidak akan mentasarufkan hartanya apabila dia tahu nanti hartanya itu akan digunakan untuk kebatilan. Jadi orang wirai itu orang yang benar-benar sangat berhati-hati dalam mentasarufkan hartanya atau menginfakkan hartanya. Itu adalah ciri atau tanda orang wirai yang ketujuh, ayyunfiqa malahu fil haqqi wa la yunfiqahu fil batil. Kemudian tanda orang wirai yang selanjutnya, yang kedelapan, wasaminu alla yatluba li nafsihi al-uluwa wal kibra. Orang yang wirai yang kedelapan, dia adalah orang yang memiliki ciri tidak memiliki ambisi untuk kedudukan dan tidak pula berlaku sombong. Jadi orang yang wirai itu dia yang tidak memiliki nafsu untuk menduduki suatu jabatan, tidak memiliki nafsu untuk berkuasa dalam suatu golongan. Orang wirai itu adalah orang yang apabila dia diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin atau penguasa, maka diterima dengan penuh tanggung jawab. Tapi dia tidak pernah sama sekali berambisi untuk mengajukan diri, aku yang harus menjadi pemimpin. Itu adalah ciri orang wirai yang ke-8. Kemudian ciri orang wirai yang selanjutnya, wattasi'u. Menurut Abu Lais As-Samarqandi, wattasi'u yang ke-9 adalah dia yang al-muhafadzatu ala sholawatil khamsi fi awqatiha bi ruku'iha wa sujudiha. Jadi orang yang wirai tandanya yang ke-9 itu adalah dia yang senantiasa muhafadzatu ala sholawatil khamsi. Dia yang selalu senantiasa menjaga sholatnya yang 5 waktu. Terlambat saja dia tidak akan, apalagi sampai lalai, apalagi sampai meninggalkan sholat. Jadi orang yang wirai itu adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan sholatnya yang 5 waktu. Itu adalah ciri atau tanda orang wirai yang ke-9. Kemudian Bapak Ibu, ciri orang wirai yang terakhir menurut Abu Lais As-Samarqandi, wal ashiru, ciri orang wirai yang ke-10. Apa itu? Al-istiqamatu ala sunnati wal jamaah. Orang yang wirai itu adalah orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan jamaah umat Islam. Jadi orang wirai itu adalah yang ke-10 memiliki ciri atau tanda dia senantiasa mengikuti, menjalankan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia ciri-ciri 10 ciri atau tanda orang wirai dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Semoga dari ke-10 tanda ini kita memiliki semuanya, atau paling tidak ada beberapa yang kita miliki, atau dengan adanya 10 tanda ini kita lebih tahu, lebih berhati-hati dan bisa menjadi orang yang benar-benar wirai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sangat yakin sekali tadi dalam kami menyampaikan pasti banyak sekali kesalahan. Oleh sebab itu kami benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Waktu kami kembalikan kepada beliau Bapak Kiai Durratun Nasihin, yang pada kesempatan ini beliau memilih untuk menjadi moderator atau memandu acara ini. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul qouli wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah tadi uraian hikmah tentang
tanda-tanda wirai, tanda-tanda sikap warok, sikap kehati-hatian. Yang kita tahu para pemirsa semuanya, bahwa sebagai orang yang bertakwa itu paling tidak yang takwa itu adalah huruf pertama adalah ta, yaitu taqarrub ilallah, wa-nya adalah warok, kehati-hatian. Disinilah yang kita harapkan kita sebagai manusia mampu dan bisa menjalankan ibadah kita, sehingga mudah-mudahan dari 10 tanda itu kita bisa mengamalkan, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya akan bermanfaat dan mudah-mudahan akan nambah ya semangat motivasi kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga harapan kita akan menjadi orang-orang yang betul sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa, di mana takwa itu huruf yang pertama adalah huruf ta, huruf yang kedua adalah huruf qaf, dan huruf yang ketiga adalah huruf waw, yaitu wirai. Sehingga mudah-mudahan orang yang takwa mampu, orang yang betul-betul adalah orang yang taqarrub ilallah. Terus yang keduanya qanaah, yang selalu menerima apa adanya, sehingga dari kedua ini akan punya satu sikap yang kehati-hatian dalam kehidupan kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita akan terselamatkan dari hal yang tidak baik, sehingga nantinya akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Demikian para pemirsa semuanya, PGRI ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.